Selamat pagi para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, di pagi hari ini saya pengen ngobrol dengan sedulur-sedulur saya penghobi ternak sapi. Nah, di pagi hari ini saya pengen ngobrol tentang penyakit PMK ya. Penyakit PMK kan. Nah, penyakit PMK ini beberapa bulan yang lalu ya, sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu itu betul-betul heboh banget dan bikin orang semua takut ya, ketakutan PMK. Nah, mungkin sebagian dari kita kan nggak ngerti tuh apa penyakit PMK. Mungkin saya akan cerita dikit tentang pengalaman pribadi saya dalam mengobati sapi-sapi yang terkena PMK. Ini contohnya nih teman-teman, tuh sampai lecet, ada beberapa soalnya yang kena PMK. Kita akan ngobrol dikit nih, tuh di mata biasanya nah ini juga parah kemarin sampai membusuk ya. Oke, kita akan mulai obrolan kita. Jadi penyakit PMK ini sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu aptovirus ya, aptovirus yang menyerang dia di kaki dan mulut ya, maka aptovirus nih. Jadi karena penyebabnya virus, otomatis kan kalau untuk sampai saat ini pengobatannya, treatmentnya belum ada ya. Adanya kalau biasanya virus tuh vaksinasi. Nah, penyakit vaksinasi, dan kalaupun ada antibiotik itu adalah untuk pencegahan infeksi sekunder. Oke, kita mulai. Jadi aptovirus itu pada sapi biasanya mereka akan menyerang pada bagian mulut. Pertama kali adalah bagian faring. Faring itu di bawah dekat tenggorokan, itu namanya faring. Dan kemudian timbullah infeksinya cepat banget ya. Dalam 1-2 hari juga langsung timbul reaksi biasanya setelah infeksi, yaitu salah satunya sapinya akan demam biasanya kan, nggak mau makan, demam gitu kan, terus kurang bergairah. Nah, itu satu. Kemudian hipersalivasi ya, nih hipersalivasi itu keluar ininya air liurnya berlebihan karena ada infeksi virus, dan dia ngerasa gatal, nanti nyebar ke seluruh jaringan, dia nyerang seluruh jaringan tubuh ya, nanti sampai ke lewat peredaran darah ketika berkembang. Nah, itu aptovirus ya. Jadi tanda-tandanya apa tadi? Sapinya nggak bergairah, kemudian demam, kalau kita pegang itu agak hangat badannya, terus hipersalivasi ya. Hipersalivasi itu air liurnya ini banyak keluar gitu, nggak mau makan. Nah, soalnya nggak kalau menurut saya juga kemarin kan sempat beli sapi yang memang udah nggak berdaya, banyak sini yang kena kan, tetangga. Jadi ternyata nggak begitu heboh yang mematikan, karena sempat kemarin beli dengan harga-harga yang murah seperti ini. Harga waktu sakit nih berinya harganya ini sekitar 4.000 atau 5.000, kemarin 4.000-an. Terus yang sono tuh ini kemarin beli 10.000, udah posisi hamil tapi busuk ya, di perut sebelah kirinya itu terkena gatal-gatal, dia sampai lukanya luka parah ya gitu, karena terkena PMK. Nah, terus kalau PMK itu sendiri karena penyebabnya adalah virus, aptovirus tadi. Oke teman-teman, jadi penyebabnya aptovirus. Jadi kan apa sih yang bisa kita perbuat? Dia biasanya nyerang jaringan, nanti di kuku, terus di mata, di mulut gitu kan, gatal tuh biasanya digoset-gosetin ke tembok sampai kemudian luka seperti ini. Nah, pengobatannya sebetulnya kalau untuk virus sendiri, treatment untuk virusnya sendiri kan belum ada kecuali vaksinasi. Yang ada adalah pemberian antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder ya. Itu infeksi sekunder, kalau nggak di ini nanti didatengin bakteri. Kalau kemarin saya pakainya ini Medoxil ya. Medoxi itu isinya oksitetrasiklin, itu kan digasuk garuk-garukin ya. Oksitetrasiklin itu dosisnya adalah 1 mili per 10 kg berat badan. Jadi kalau sapinya sebesar ini
kira-kira kan 200 kg ya, 200 kilograman itu dapatnya 200 dibagi 10 20 kan 20 mili ya dapatnya. Satu tempat injeksinya intramuskular itu untuk infeksinya. Ini kan nanti infeksi tuh karena luka di kuku kayak yang itu kemarin sampai bau busuk tuh di perut. Jadi waktu dijual juga udah sapinya nggak berdaya, tapi kebetulan jual murah kan, jual cuman nggak nyampe 10.000. Kondisi hamil kan, terus ini diobatin. Waktu itu udah tergeletak dah ini, kita kasih injeksi Medoxy tuh 20 cc ya, 20 mili tuh. Terus kemudian luka-lukanya itu pemberiannya untuk antibiotik untuk pengobatannya, treatmentnya kita pakai klorampekor ya, klorampenikol, salep klorampekor, atau kalau bisa kalau ada juga kuprisolvat nggak apa-apa. Ini sembuh ya. Salepnya itu salep klorampekor, jadi antibiotik juga sama topikal untuk pencegahan infeksi. Itu teman-teman, jadi pengobatan sistemiknya untuk pencegahan infeksi sekunder pakai Medoxy, dosisnya 1 mili per 10 kg berat badan. Terus untuk infeksi topikalnya dari luar itu pakai salep klorampekor ya, salepnya salep klorampekor. Nah ini sapi-sapi PMK yang udah berhasil kita sembuhin ya, gitu. Salepnya salep klorampekor. Nah udah, kemudian untuk makan ini kita kasih hijau-hijauan gitu ya. Biasanya dia mau tuh teman-teman, dia agak, kalau yang rumput-rumputan gini dia mau. Dia kan makanannya utamanya kan, kalau biasanya kan ampas tahu campuran sama komboran itu ya, katul segala macem. Kita kasih hijau-hijauan, terus kita pantau terus. Yang penting nanti kalau udah virus itu kan masanya paling seminggu 2 minggu ya, masa inkubasinya. Seksi inkubasi, dia nanti kalau udah kondisinya lama-lama juga virusnya akan hilang dengan sendirinya kalau kondisi tubuhnya bagus ya. Nah setelah kondisi itu bagus, mulai doyan makan ya teman-teman, kasih komboran sama rumput, ini banyak hijau-hijauan. Nah itu kita berhasil ngobatin nih. Ada beberapa itu yang hamil tuh sempat busuk ya teman-teman. Jadi sebetulnya juga walaupun ngeri-ngeri sedap juga, yang sakit-sakit ini ya terpaksa karena kita kan untuk jual beli ya. Bahkan kadang memang untungnya agak besar kalau sudah sembuh sekarang. Dulu sampai berlubang tuh teman-teman. Nah itu. Dan kemudian ini alhamdulillah, ini malah bersyukur kita, alhamdulillah nih sapinya beranak teman-teman. Yang dulu diperkirakan hampir dijagal, dipotong ya. Kayaknya berarti anaknya biasanya punya kekebalan alami ya di sini. Ya, makanya. Tuh lukanya teman-teman. Jadi itu teman-teman sekilas. Jadi yang virusnya biasanya 1-2 minggu. Nanti ketika infeksi virus itu nggak akan terus-menerus, nggak seperti bakteri ya. Dia ada jangka waktunya. Nah, nanti setelah selesai itu udah tinggal fase penyembuhan. Yang terpenting di sini adalah satu, pencegahan infeksi sekunder ya, lewat sistemik, pakai antibiotik sistemik, pakai Medoxy yang isinya oksitetrasiklin. Kemudian yang di luar tuh pakai salep klorampekor ya, klorampekor bisa. Jadi itu aja. Kemudian kita tunggu, yang penting nggak kritis sapinya. Kita tunggu kemudian sampai 2 mingguan biasanya udah pulih ya. Udah pulih baru kita kasih hijau-hijauan dan kita akan pulih seperti sedia kala. Itu. Jadi kalau untuk saat ini kan memang di mana-mana ya gitu. Dan kita juga kalau pedagang harus tetap jalan jual beli itu. Bahkan kalau bisa sembuh nih seperti kayak gini, bisa sembuh lumayan karena kita kan belinya murah kan. Walaupun sekarang juga transaksinya menurun. Oke gitu teman-teman. Jadi memang PMK kita wajib takut lah. Memang betul-betul kemarin sempat bikin ngeri, tapi karena sekarang juga mulai resesi ekonomi dan ekonomi hidup tuh harus jalan terus teman-teman. Jadi harus kita hadapin ya gitu. Ini khusus untuk sapi-sapi yang memang untuk sakit kita treatment. Oke gitu, salam seduluran dari saya Agung. Moga-moga bermanfaat obrolan kita di pagi hari ini. Matur nuwun.